make upnya pakai eyeshadow. Apalagi Bu, pakai maskara kan tahun. Tapi semuanya itu pal, bulu matanya pal, alisnya pal, mata birunya pal, cintanya pal. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian masih tertutup mulutnya. Memetik pelan-pelan di muara Sabang, dibawa pulang ke Senegi. Jawaban salam belum kompak, ulun ulangi sekali lagi. Tinggi-tinggi si burung banok, masih tinggi si burung elang. Siapa yang tidak menjawab salam, hati-hati nanti sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil abqa. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, sahibul fadilah yang ulun muliakan dan ulun hormati, para tuan-tuan guru, alim ulama, asatidzah, mubalighin, mubalighah, qari-qaribah, yang mudah-mudahan kehadiran mereka ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan beberapa rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang diwakili oleh Bapak Ansori, Pak ya. Alhamdulillah pada malam ini beliau bersama-sama kita. Selanjutnya jajaran pemerintahan baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di
tingkat kelurahan. Jadi katanya ada Pak Camat, ada Pak Lurah atau yang mewakili orang ini. Mudah-mudahan hadirat mereka ini akan membawa kesejukan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah gejolak, banyak gejolak ekonomi, gejolak politik, dan gejolak kehidupan lainnya. Dengan hadirnya para umarok kita ini, mudah-mudahan kita menjadi sejuk. Takmir masjid bil khusus lajanah ataupun panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Falahin Walatunggal ini melalui lisan daripada bubuhan juga masih anak kemenakan sepupu Ananda Anur menghubungkan saya atau berulur dengan panitia meminta mengisi peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Falahin ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan pertolongan kepada ulun untuk mengemban amanah yang sangat berat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya andai nanti apa yang ulun sampaikan, apa yang ulun uraikan tidak memuaskan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan para santri sekalian. Apalagi kalau sampai apa yang ulun sampaikan nanti mengecewakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibarat air, ulun ini bak setetes air, sedangkan Kuala Tungkal ini bak lautan ilmu. Tidak sebanding. Jadi kalau ulun ingin mewarnai daerah Kuala Tungkal ini, tidak sebanding. Malam ini saja kiai-kiai dari Kuala Tungkal mengisi di 3 tempat di Inhil. Tadi jumpa dengan Kiai Suhaimi yang malam ini mengisi di Masjid Al-Munawwarah Jalan Batang Tuaka Pembilahan. Kemudian Kiai Ardalihi, dan banyak tadi kiai-kiai seperti Ustaz Aludin Nur sering yang mengisi di Inhil sekitarnya, Ustaz Ainani dan lain-lainnya. Yang saya kenal beliau itu memang ya, udangnya ilmu. Jadi kalau saya sekali hari ini ikut mewarnai ke Kuala Tungkal, terbalik Pak. Mohon maaf. Yang kedua barangkali faktor umur. Hari ini sudah berusia 16 tahun. Apa Bu? Tak boleh. 16 tahun dibalik mulai, satunya ke belakang. Masih 16. 6-nya ke belakang, satunya di depan.
usia-usia lansia sudah dijalani. Pada usia seperti ini itu daya ingat sudah menurun. Maka kalau disuruh orang jadi imam takut dah. Apalagi subuh Jumat. Bisa kali jadi sujud tilawah karena sering lupa. Makanya ulun bawa alat. Nah, paksa bawa kitab. Takut lupa apa yang mau disampaikan. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Sedikit barangkali kita taruh ada orang tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ibu tahu aja. Nama seperti yang disebutkan Muhammad Zayadi. Dulunya waktu tasmiyah Z-nya itu tidak ada, hanya Muhammad Yadi saja. Pada tahun 98 ketika pamit mau pulang dengan ayah di sini, disempurnakan beliau menjadi Zayadi. Jadi waktu itu kami satu buat dengan Bapak Bupati, dengan Kiai Muiz Kurnain, dengan Kiai Sa'adullah Bukhari, dengan Kiai Rusli Kurnain. Saya diolok-olok, ulun diulur-ulur, dibuat. Karena ayah berceramah sedikit, mudah-mudahan di sini bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal. Dibuat, diulur kawan, bertambah bini ya. Maka nama ulur-ulur ini ulama juga, bukan benar ulun. Jadi tadi begitu sampai di pelabuhan sekitar pukul 3:30 dengan yang menjemput ulun, kita harus atau mesti ke pondok dulu. Terutama ulun masuk wilayah Sahibul Bait Hadratus Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab. Jadi ziarah dulu ke sana sekaligus minta restu untuk memasuki wilayah beliau. Alhamdulillah tadi pas sholat asar di sana. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Kita barangkali tidak asing lagi mendengar pernyataan-pernyataan dari para muballigh, mulai dari yang kelas nasional, kelas provinsi, kelas kabupaten, banyak yang meyakini sholat merupakan puncak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan saya tidaklah ingin membantah itu, tidak pula ingin membandingkan. Hanya saja mungkin ada di antara kalangan ulama-ulama internasional yang sedikit berbeda. Di mana bedanya dan siapa di antaranya? Antara lain adalah
Musannif Imam Syamsuddin Abi Muhammad bin Yusuf bin Ali, beliau mengatakan sholat itu bukan puncak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat adalah hadiyatan li Rasulillah wa ummatihi kawasilatin li liqa'illah. Sholat adalah cenderamata. Cenderamata dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, kawasilatin, sebagai wasilah liliqa'illah, untuk bertemu Allah. Lalu apa puncak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu? Puncaknya adalah bertemunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadirat Allah azza wa jalla. Ini puncaknya. Pada saat itu kebahagiaan, kegembiraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau rasakan, bahkan sesudahnya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan, cuman jangan dibayangkan berhadapannya Rasulullah ini, jangan dibayangkan seperti apa, karena tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Jadi jangan dibayangkan seperti yang apa di alam ini, berhadapan-hadapan seperti di alam ini, jangan. Bertemunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bukan hanya sekedar bertemu, tapi berdialog, berpandir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpandiran dengan Allah. Inilah momen yang paling membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesedihan beliau menjelang terjadinya Isra wal Mi'raj itu hilang. Tidak ada lagi sedikit pun kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, kita sudah maklum, sudah banyak disampaikan bahwa latar belakang terjadinya Isra wal Mi'raj itu karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beberapa musibah yang sangat membuat beliau sedih. Maka disebut amul husni. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan bercakap-cakap, begitu Rasulullah di hadirat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, apa jawaban Allah? Assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus untuk umat, dan beliau sangat mencintai umat, meskipun beliau sedang di dalam puncak kebahagiaan, ternyata beliau tidak lupa dengan umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kami dan atas umat-umatku yang saleh. Ini kemudian oleh Allah melalui Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat ini dijadikan salah satu daripada rukun salat, rukun qauli. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Cuman Pak, amun bidang-bidangan tuh. Jadi imam pakai mic, baca bukan share lagi itu namanya. Kenapa? Ada barang sampai keluar tuh ada share lagi. Pada at-tahiyyatul mubarakatuh. Nah huruf ta itu ditasydidkannya ulang kah? At-tah, jadi dua tasydidnya. Alif bertasydid kepada ta, kemudian ta ditasydidkannya ulang kah? Kira-kira kayak apa Ustaz? At-tah, padahal kalimatnya at-tahiyyatul, bukan at-tahiyyatul. Mentamilahan ya Allah nyakit kereda karena kota santri. Dan ini kita perlu hati-hati. Ini rukun, terutama sekali pada ya tahiyat akhir itu rukun. Bila salah takutan pulang, kayak apa nilai sholat? Insya Allah nanti akan sedikit kita. Kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadirat Allah, bercakap-cakapnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadirat Allah. Kata Al-Imam Syamsuddin Abi Muhammad, pengarang daripada kitab ya, Ayatul Bayyinat, kata beliau, itulah yang sebenar-benarnya sholat. Bertemu dan bercakap dengan Allah, itulah yang sebenar-benarnya sholat. Sebagaimana ta'rif daripada ihsan. Apa ta'rif daripada ihsan? An ta'budallah ka'annaka
tara. Fa in lam takun tara fa innahu ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun jika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinkan dirimu bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita disuruh ketika sholat itu kan menyembah Allah. Kita disuruh di sana seolah-olah kita itu melihat Allah. Tentu melihatnya bukan lawan mata zahir. Pasti Allah tidak bisa dilihat. Itu sudah pasti mustahil. Mata zahir kita ini bisa melihat Allah. Tetapi hati dan perasaan kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ini yang dimaksud. Dan ketika kita sholat itu seolah-olah kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Apalagi di ujung doa akhir-akhir itu ya, kalimatnya langsung seolah-olah kita bercakap dengan Allah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asraftu wa ma sarartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi. Anta wa ma anta a'lamu bihi minni, anta muqaddimu. Itu seolah-olah kita sedang bercakap dengan Allah secara langsung. La ilaha illa anta, bukan la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Seolah-olah kita langsung bercakapnya, tidak ada perantara. Subhanallah, Maha Suci Engkau. Ini aku kuntu minal zalimin. Pertanyaannya, mohon maaf, pertanyaannya, jumpakah, bertemukah kita dengan Allah ketika kita sholat? Kata Syekh, banyak di antara pelaku-pelaku sholat tidak bertemu dengan Allah. Walaupun kalimatnya kalimat langsung bercakap dengan Allah, tapi hatinya tidak berhadapan dengan Allah. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Pasti ada penyebabnya. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau orang yang sudah meresapi ini, apabila bertanya umatmu tentang aku, saat
Soyogianya mesti melihat. Kalau dekat setidak-tidaknya pasti merasakan. Bagi yang menyadari. Namun kata Syekh lagi, berapa banyak muslimin yang tidak merasakan bertemu dengan Allah ketika sholat. Penyebabnya apa? Ada beberapa. Yang pertama mungkin Thalabul ilmi tentang sholatnya belum lapas taksir. Dia menuntut ilmu tentang sholat bukan belum khatam, tapi masih bermasalah. Mungkin juga taharahnya belum beres. Mungkin juga dia belum belajar tauhid. Kalau belajar tauhidnya saja dia belum, maksudnya tuh belum, ya putus i'tiqadnya tentang Allah, belum jaza i'tiqadnya tentang Allah. Kalau tauhidnya saja masih bermasalah, apalagi tasawufnya. Padahal kata guru-guru kita, jika kamu ingin bertemu dengan Allah di dalam sholat, maka jangan tinggalkan yang 3 perkara ini dan lakukan dengan yang seminimal mencapai ya, standar. Yang kayak apa yang mencapai standar? Ini mohon maaf Ustaz, turun paksa berdiri nih Pak, ya, sambil memberi sedikit contoh. Tiga yang sejalan kita amalkan ketika sholat, fikih, tauhid, tasawuf. Fikih, karena inya belum sampai taksir menuntut ilmu fikih, belum mencapai batas minimal yang harus dia tuntut, maka berdiri betulnya belum sempurna. Padahal ini baru fikih. Macam mana menurut fikih Syafi'i berdiri betul itu seperti apa? Singkatnya, berdiri betul salat itu tegak seperti alim. Jangan bebingkuk-bingkuk awak apalagi bulu. Ini kada mun sudah berdiri sembahyang kayak orang munafik. Idza qamu ila shalah kamu apa ujungnya? Usaha ya. Orang munafik itu bila inya berdiri sholat, berdirinya seperti orang kulir, orang malas. Kayak apa berdirinya? Pak, kalau contohkan 17 Agustus, kebetulan jadi bendera. Lama berapa jalan, bukan angin. Betisnya lurus, awaknya lurus, bulunya lurus. Tapi begitu inya sholat, berdiri menghadap kiblat,
Allahu Akbar. Kali kok mulut. Padahal bukan ada penyakit asam urat, bukan ada pegalinu, tapi kenapa sudah yang kayak orang? Allahu Akbar. Ini jalan pikirnya belum beres. Hendaknya berdiri itu seperti tentara yang lagi tugas di pos. Tegak. Itu hanya lurusnya. Ujar Imam Syafi'i lagi atur jarak kaki. Minimal jarak kaki itu sejengkal, maksimalnya salibar bahu. Ini kadang sumber dia bilang, padahal imam sebelum memimpin sawu sufufakum istawu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sufu berdayu macam-macam. Yang intinya rapikan, luruskan, rapatkan saf. Amun sholat dan dirangkan kayak apa? Hendak rapat saf. Ulun bahas sembahyang di Masjid Salman IGP Bandung. Waktu itu urus pesawat panjang, karena musafir pesawat panjang itu. Datang seseorang dari belakang menggulung pesawat digulungnya sampai setengah landau yang menggulung. Sudah itu bagian gulungnya tadi ditandangnya sampai dan bilang rangkai ini pulang. Akhirnya Pak keluar untuk menyusulnya. Urun minta sekong. Maaf lana. Ukuran rapat saf menurut Imam Syafi'i tersentuh bahu kawan yang ada di sebelah kamu dengan kamu. Nah, sampai terasa panasnya badan kawan di sebelah. Terasa kan? Panas badan abangnya, abang pulang. Awal ini panas terasa. Nah, itu ukuran saf menurut Imam Syafi'i. Tapi juga kita berbilang kanan. Bukti pikirnya belum beres. Walau-walau kalau pikir lain belum tertahu. Yang jelas pikir sampai terima kasih. Ini baru satu urusan pikir saja. Banyak di antara umat kita, terutama sekali di tambilan syara'un, belum terpasang. Apalagi mengetahui rahasianya. Meluruskan jari-jari kaki belah, dapat 10 pahala untuk kaki kiri, 10 pahala untuk kaki kanan, 1 pahala untuk tapak kakinya, 10 pahala untuk jari-jarinya, 8 pahala untuk sela-sela jarinya. Jadi apabila kita meluruskan ke kiblat, ketika sembahyang, tapak kaki diluruskan diarahkan ke kiblat, jari-jari diarahkan ke kiblat, dapat 20 pahala. Coba lihat, hitung berapa jari kita? 1. Berapa salah-salahnya? 8. Berapa tapaknya? 20. Urusan fikih saja ditambilahan satu banyak belum lapas tafsir. Apalagi tauhidnya.
Apa tauhid ketika kita berdiri betul? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada aturannya pula sebenarnya. Ketika kita berdiri betul dan guru-guru kita ingatkan di dalam hatimu, hadirkan di dalam hatimu sifat Allah yang qiyamuhu bilan, bahwa yang berdiri sendiri itu Allah. Kita ada berdiri saja, itulah tasawufnya. Allah berdiri dengan sendirinya. Bagaimana berdirinya Allah itu kaitan kami sendiri. Tapi berdirinya kita perlu banyak bantu. Siapa yang menolongnya? Coba kita lihat. Maaf, ibu-ibu, amun hendak berdiri itu syarat utamanya apa dulu, Bu? Betis. Mun kada besi betis kada kawa berdiri. Belum tentu, Pak. Banyak nang betis kena-kena. Landaunya ya kayak batang pinang. Tapi setelah awal berdiri ada awal. Oh, betis karena tenaga kuat, belum tentu bisa berdiri. Mun kadada nang dijajah, ada tidak ada yang diinjak. Apa yang kita injak? Bumi. Maka sebagian ulama berpendapat sholat di atas pesawat itu hanya sholat dihormatillah, menghormati waktu saja sampai nanti di daratan ya Allah. Sebagian ulama. Tapi kalau kita meninggal sebelum sampai ke daratan, maka sholat kita tidak ditagih Allah. Siapa yang memberikan karunia kita betis, Bu? Allah. Siapa yang memberi kesehatan kita bisa berdiri, Bu? Siapa yang menciptakan bumi tempat kita berinjak untuk berdiri, Bu? Andai tidak ada bumi, sekalipun kuat kaki kita, besar kaki kita, tetap bergantung. Maka kembalikan ke diri kita sebagai tasawufnya. Ternyata kita tidak punya daya upaya apa. Jadi mohon maaf, sebagian lagi mungkin taharahnya ada miris. Ini berdiri pulang, apalagi ulun sudah menyaksikan yang sudah kata milahan tahu masjid al, sudah andaknya di pinggir laut, pinggir sungai. Di sekitarnya tuh pelabuhan speedboat. Ketika ulun yang berada di tepi laut di pelabuhan itu menyaksikan ulun minandu benar. Anak muda itu pada sholat lagi ke WC turangnya untuk nyerembah untuk pelabuhan. Bukannya sangkar burung itu cur di ujung pelabuhan. Dipukul-pukul yang plak. Dibalik-balikkan jentik-jentiknya perang. Timbah burungnya pelang burung itu. Kada lawas azan orang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, badan dasit menuju masjid. Badan das menuju masjid langsung ke taubuan. Menyinak baju. Waktu itu masih sumur, belum hubungan pakai kerannya. Menyinak baju. Sangka ulun tadi kan istri dia baik. Rupanya ada. Langsung ke ujung. Selesai ke ujung.
Bukunya dia saya apakah? Langsung pulang berdiri dihigap lulusan imam yang higas, langsung sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qabliyah dominya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam qomat muazin sembahyang zuhur berjamaah 4 selesai 4 rakaat zuhur salam wirid berdoa berdiri pulang sendiri 4 rakaat pulang ba'diyah zuhur. Berapa jumlahnya? 4 12 bahkan ini kan besok. Apa artinya ya? 12 rakaat istinja ada di iris. Sudahlah wudhunya. Lu anak menabur kalau ke kamparnya. Nah, maksud pun kayak ini bener ya. Kada ada meratakan sampai kata itu. Di pusatnya di hadapan ini bener ya. Pusatnya itu telah. Nah, banyak masalah di tengah-tengah umat kita. Syukur walaupun kali ini sebagai kota santri selamat anak-anak kita. Oh, ilmu fikihnya beres, ilmu tauhidnya beres, ya, wudunya beres, taharahnya beres, tapi masih dua ada awal pertemuan Allah ketika sumbatian. Kenapa? Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi. Banyak ya. Nang sembahyang duha pakai kuno. Kenapa? Talambat sembahyang subuh jam 8 sembahyang tak saya pun. Syarat masuk waktu ada terpenuhi. Begitu azan dinyala, lalainya kaina. As-salatu khairun minan naum. Ada padulitannya. Akhirnya picik setan matanya. Bangun pukul 8 pagi. Sudah waktu duha. Oh, abah baru sembahyang jangan ini. Begitu sembahyang paksa ya Bapak. Contoh syarat kada terpenuhi. Mungkin rukun. Nah, itu tadi salah satunya. Nan attah tadi. Penyebab lain, nah itu. Penyebab lain menurut kada apa? Dan kita usah membuka dulu. Penyebab lainnya kentalnya hubbud dunia, sehingga dia tidak mampu melawan gangguan-gangguan penghalang sholat. Pak, Bu, jangankan kita nih, Rasulullah ketika Isra Mi'raj hendak menghadap Allah itu tidak mulus-mulus saja. Menjaga anak-anak ini tidak sedang baik-baik saja. Kenapa tidak mulus-mulus saja? Ternyata di dalam perjalanan Isra baginda Rasulullah SAW menghadapi berbagai gangguan. Ada 5 gangguan yang dihadapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dapat kita menyelesaikan yang 4 jadi satu kalimatnya. Di antara gangguan yang diterima baginda Rasulullah
falam yuhibbu faqal ma hadha ya Jibril qal hadha da'il yahudi amma innaka law ajabtahu la tahawwadas ummatu fa bainama huwa yasiru idza da'u da'in an shimali ya Muhammad unzurni as'aluka falam yuhibbu faqal ma hadha ya Jibril qal hadha da'in nasara amma innaka law ajabtahu la tanassarat ummah. Dua gangguan yang diterima, yang dihadapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra ya, bersama malaikat Jibril, asik-asik menunggang Quran. Tiba-tiba ada kata Rasulullah di dalam hadis. Ya, ini syarah hadisnya saja. Orang yang memanggil-manggil dari sebelah kanan, Muhammad, Muhammad, unzurni. Muhammad, Muhammad, berhenti adanya aku. As'aluka, aku nak bertakun, aku nak bercakap lagi, kamu nak berpandir lagi, kamu nak. Tapi Rasulullah ada pada beliau gitu kata Syekh. Lalu ditanyakan kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Itulah panggilan Yahudi. Seandainya tadi engkau suka dengan panggilan itu ya Muhammad, engkau layani panggilan itu ya Muhammad, niscaya nanti di kemudian hari banyak umatmu menjadi pengikut Yahudi. Kalau tidak menjadi pengikut Yahudi, tapi mudah dipengaruhi Yahudi. Waktu tanya tentang Yahudi Pak, jadi tapi pengaruh Yahudinya. Lihat, ku menangis, itulah pengaruh Yahudi. Sinetron ini kan. Kenapa pengaruh Yahudi? Rata-rata sebagian dari sinetron itu dibiayai oleh Israel. Belum lagi produk-produknya yang lain. Sampai-sampai majelis ulama mengeluarkan fatwa tentang beberapa barang yang haram dibeli oleh umat Islam. Walaupun fatwa ini masih kontradiktif, tidak semua ulama bisa menerima. Kenapa? Karena beberapa dari daftar yang ada di dalam fatwa itu, salah satunya nih fatwa ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena barangnya halal. Barangnya halal. Mohon maaf. Maka kami di Tembilahan Pak Ulun, seperti disampaikan oleh yang panitia tadi, sebagai selaku sekretaris umum Majelis Ulama Kabupaten, tidak berani mensosialisasikan fatwa walaupun dikeluarkan oleh MUI pusat. Gangguan Yahudi. Maka sudah asik menonton sinetron, ada Yahudi azan lagi, oh mau azan, hanya mulut lagi asik sembahyang berdoa mamai. Bisa enak sembahyang, imbah doa, tahan seminggu ada menanggur lagi. Gara-gara sinetron, itulah penghalang daripada gangguan daripada belum lagi pahit kita ngaji.
watak jalan Yahudi. Jalan baginda Rasulullah. Tiba-tiba ada pulang. Muhammad, Muhammad, unzurni as'aluka. Dari sebelah kiri pulang. Muhammad, Muhammad, hadirni aku. Tunggu aku hendak berpanggil wanita. Aku hendak bertanya wanita. Tapi Rasulullah ada suka. Wan panggilan itu Rasulullah ada suka. Ditanya lagi oleh Rasulullah kepada Jibril. Apa ini yang Jibril? Itulah panggilan Nasrani. Pak, kami di Tembilahan itu bila hendak tahun baru Pak, MUI itu diundang oleh Pemda rapat menyikapi perayaan tahun baru. Maka kami pun dilibatkan turun ke masyarakat. Ada laporan masyarakat di tempat ini biasanya setiap tahun itu selalu diadakan bakar-bakar jagung. Kemudian minum-minum pukul 10 minumannya teh. Nanti pukul 11 minumannya bir. Yang dibakar ada lagi jagung, tapi dia uang. Pukul 1 menjelang pagi yang dibakar ada lagi biawak tapi anjing. Minumannya whisky, tuak dan lain-lain. Siapa sponsornya? Nasrani. Pengaruh Nasrani. Inilah penghalang ya untuk bertemu dengan Allah ketika kita sholat. Maka itu orang mabuk 40 hari pengaruh mabuknya itu baru bisa bersih dari dirinya. Selama 40 hari ada ancaman di dalam hadis, sholatnya ada diterima. Kayak apa? Sholatnya aja ada diterima, makanya nggak bertemu Allah di dalam sholat. Nah, yang paling sedih nih, boy. Sudah, sehingga kita ada waktu lagi. Pukul 10, 50, 60, pukul 11 dah. Mungkin itu sambutinnya aja lagi. Terakhir. Wa bainama huwa yasiru idza huwa bi imra'atin hasiratin 'an dhira'iha wa 'alayha min kulli zinatin khalaqallahu ta'ala faqal ya Muhammad unzurni as'aluka. Tiba-tiba ada lagi ya, ketika Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Isra itu dihalang-halangi oleh seorang wanita ya, bi'imra'atin hasiratin, yang wanita itu menyingsingkan kedua lengan bajunya, wa 'alaiha min kulli zinah, yang di seluruh tubuhnya itu penuh dengan perhiasan. Sudahlah awaknya make upnya bo. Jawab kena bola. Rupanya Bu Aib di binian yang minor seperti ini bukan wah ini aja. Makan beberapa sudah ada. Kayak apa Bu? Jawab bola. Kalau dibaca pun kita jawablah. Bu, make upnya pakai eyeshadow. Apalagi Bu, pakai maskara tahun. Tapi
semuanya itu pal. Bulu matanya pal, alisnya pal, mata birunya pal, cintanya pal. Ayo. Perhiasannya pal. Apa ada maksudnya? Soal menyingkirkan tangan, galang kerudung sampai ke siku, sebelah pulang galang berilit, ayat tali kapal, talinganya, ayat apa benarnya? Nah, budak, hidung bertindik, itu yang menghalangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu. Ibu-ibu asik lawan make up, hendak pengantin, saja berhias. Itulah pengantin masuk waktu duhur, boleh ada sawat lagi sembahyang duhur, saya make up tabos, ada yang berwudu, panghalang bertemu dengan Allah. Inilah diantaranya hikmah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada puncak Isra Mi'raj. Beliau bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, diharapkan. Makanya tadi di awal dikatakan sholat itu bukan puncak Isra Mi'raj, tapi sholat itu hadiah Allah, bingkisan Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah setiap saat bisa bertemu Allah. Umat Rasulullah setiap saat bisa bertemu Allah melalui wasilah sholat. Bahwa Allah lah yang memberi kita ilmu, bahwa Allah lah yang menjadikan tubuh kita untuk sujud, untuk membaca bacaan sholat. Maka apabila itu dapat kita resapi dan kita rasakan khusyuk, tadarruh dalam sholat, maka insya Allah kita bertemu Allah di dalam sholat. Barangkali inilah sekedar yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ulun mohon doa dengan wasilah dan keberkahan majelis ini, dan wasilah dan keberkahan ayahanda Kiai Haji Ali bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan diri ulun disihatkan Allah, keluarga ulun diselamatkan Allah, dan dilindungi Allah dari segala gangguan. Dan demikian juga dengan kita semua, mudah-mudahan dimurahkan Allah rezeki, sehingga kita dapat dengan rezeki itu berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.